Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan memasuki salah satu metode dalam analisis kimia ya, yaitu tentang titrimetri atau nanti lebih dikenal dengan nama titrasi. Nah, jadi sebelum masuk ke titrasi itu sendiri, kita kenalan dulu maksudnya analisis itu apa, terus metodenya seperti apa saja. Jadi analisis itu merupakan metode di mana kalian akan menentukan secara kualitatif kah atau secara kuantitatif nanti tergantung dari tujuan kalian ya. Yang belum pernah mendengar istilah kualitatif itu biasanya adalah analisa atau uji yang dilakukan untuk melihat ada tidaknya analit yang mau dianalisis. Ya, analit itu apa, Bu? Analit itu merupakan zat yang mau kalian analisis. Jadi, analit ini terdapat di dalam sampel. Jadi jangan nanti terbolak-balik ya. Kalau saya bilang sampel, tapi belum tentu di dalam sampel itu hanya mengandung satu zat yang mau dianalisa. Terkadang ada beberapa zat. Tapi kan mungkin yang diukur hanya misalnya contoh di dalam larutan itu ada ion Na, ion Mg, ion Ca, tapi yang mau dianalisis hanya Mg saja. Kita mau melihat ada atau tidaknya Mg saja. Dalam hal ini, Mg kita sebut sebagai analit, yang artinya dia adalah zat yang mau dianalisis. Oke ya. Nah, ada beberapa metode ya, beberapa di antaranya yang saya tampilkan di slide ini. Yang pertama ini namanya titrasi ya. Nah, di sini kalian akan mengenal nanti perlengkapannya ada yang namanya statif, buret, kemudian ada labu Erlenmeyer-nya. Yang kedua itu ada spektral photometric vivis yang nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian juga ada yang namanya elektrokimia ya. Di sini kita menggunakan namanya juga elektrokimia. Kita menggunakan elektroda di sini. Untuk lebih lanjutnya nanti kita pelajarin juga di pertemuan selanjutnya. Oke, kita fokus ke yang pertama dulu, yaitu titrimetri atau titrasi ya. Jadi di sini hal yang kita akan pelajari ada 3, prinsipnya dulu, kemudian istilah apa saja yang ada dalam titrasi, kemudian bagaimana cara menghitung konsentrasi dari zat yang mau dicari tadi ya, konsentrasi dari zat analitnya. Oke, nah kita masuk ke pendahuluan dulu ya, kita kenalan dulu bahwa titrasi itu merupakan teknik untuk menentukan konsentrasi dari larutan sampel. Larutan sampel ini pastinya mengandung analit tadi ya. Kemudian, oke. Kemudian dalam menghitung konsentrasi, biasanya dalam titrasi kita harus tahu berapa volume larutan yang nanti digunakan. Jadi nanti kita akan lihat sedikit video agar lebih jelas ya. Ini maksudnya volume yang mana, kemudian letaknya di mana volume itu, maksudnya apakah dia sampel, apakah dia reagennya. Kemudian untuk prinsip dari titrasi sendiri ada 2 ya. Jadi yang pertama kalian punya sampel atau kita kategorikan sebagai analit. Dan yang kedua ada reagen ya. Jadi kalau untuk sampel ini kan yang mau kita cari konsentrasinya. Tapi kita nanti sudah mengetahui volume dari sampel. Bagaimana bisa? Karena kalian yang memipet sampel. Memipet itu kayak memindahkan volumenya. Jadi kalian yang mengambil volume sampel, mau seberapa banyak yang akan dianalisis. Kan kalian yang menentukan. Tapi konsentrasi yang akan kita cari. Sedangkan reagen di sini, reagen ini biasanya konsentrasinya sudah diketahui. Karena kan reagen ini yang digunakan untuk menentukan konsentrasi dari analit atau sampel. Berarti konsentrasinya sendiri harus sudah diketahui, tapi volumenya akan dicari dari proses titrasi ini nanti. Kan agak bingung ya, nanti kita akan lihat dari gambarnya saja. Jadi nanti ada analit ketemu reagen menghasilkan produk. Nah, analit itu nama lainnya adalah titrat ya. Jadi titrat itu adalah zat yang mau dianalisis. Jadi kalau analit dalam bahasa kimia itu semua zat yang mau dianalisis namanya analit. Tapi kalau dalam titrasi istilah dalam titrasi, analit itu disebut sebagai titrat ya. Jadi dia adalah zat yang mau dititrasi. Makanya titrat atau zat yang mau dianalisis atau dihitung konsentrasinya. Reagen adalah larutan yang digunakan untuk mencari konsentrasi dari si analit atau sampel. Namanya adalah titran, pakai N. Kemudian menghasilkan produk. Nah, ini kita kenalan dulu sama alat-alatnya ya. Oke, jadi di sini yang A ini namanya buret, yang B namanya labu Erlenmeyer, yang C namanya statif.
Nah, kemudian di sini ada beberapa istilah-istilah yang mungkin belum pernah diketahui ya. Yang pertama tadi berat sudah diketahui, berat ini yang A biasanya ini wadah untuk reagen atau larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Artinya nanti si titran ya pakai N, titran itu akan diletakkan di buret. Kemudian yang akan ditentukan konsentrasinya atau yang akan dicari konsentrasinya atau tidak lain adalah sampel atau analit atau titrat itu akan diletakkan di labu Erlenmeyer yaitu di posisi B. Oke, jadi ini sudah terjawab ya. Sudah. Nah, kemudian ada istilah yang namanya larutan indikator. Jadi larutan indikator ini tujuannya nanti dia memberikan perubahan warna. Ya, jadi nanti ada dua yang akan kalian temui dalam proses titrasi ini. Yang pertama ada yang namanya titik ekivalen, yang kedua ada titik akhir titrasi. Nah, larutan indikator ini nanti dapat menunjukkan kapan terjadinya atau tercapainya titik ekivalen dan kapan tercapainya titik akhir titrasi. Ya. Kemudian ada yang namanya larutan standar. Larutan standar di sini maksudnya adalah reagen tadi ya atau sama dengan titran yang diketahui konsentrasinya. Ya, ini titik ekivalen dan titik akhir titrasi nanti akan kita bahas di slide selanjutnya, oke? Oke, pertanyaannya kapan penambahan indikator? Kapan penambahan larutan indikator ya? Jadi nanti kita akan lihat dalam contoh ini adalah titrasi asam basa ya. Nah, di sini untuk perbedaan titik ekivalen dan titik akhir titrasi, kalau untuk titik ekivalen sendiri, dia berlangsung secara stoikiometri ya, berlangsung secara stoikiometri di mana artinya jumlah zat reaktan yang bereaksi tadi itu sama. Jadi ketika jumlah zatnya ini sudah sama-sama habis bereaksi, berarti itu tercapailah yang namanya stoikiometri. Kemudian kalau untuk titik akhir sempurna ini menyatakan bahwa proses titrasinya telah berlangsung secara sempurna karena dianggap sudah selesai. Ingat ya, jadi titik ekivalen itu biasanya ditunjukkan dengan perubahan warna, tapi warnanya hilang lagi. Jadi ada berubah hilang, kembali ke warna awal, yaitu ke bening biasanya. Tapi kalau titik akhir titrasi, perubahan warnanya sudah stabil. Jadi kayak udah berubah warna, udah stuck dia warnanya. Tapi kalau ditambahin terus si reagennya, itu berarti dia bisa semakin pekat. Nah, dalam hal ini, makanya kalau sudah mulai tahu atau sudah mulai muncul nih tanda-tanda titik akhir titrasi, kalian sudah harus was-was karena kalau sudah tercapai berarti titrasinya harus di-stop. Namanya juga titik akhir titrasi. Artinya kita harus men-stop yang namanya proses titrasi. Selesai gitu. Tuh ya. Jadi kalau ekivalen dia hanya menunjukkan telah terjadi reaksi secara sempurna. Ya, yang tadi yang titran sama titratnya sudah bereaksi habis tepat gitu, tepat habis bereaksi artinya udah habis, tidak ada yang bersisa, tidak ada yang berlebih. Nah, tapi kalau titik akhir titrasi dia menunjukkan bahwa titrasinya harus di stop. Jadi tidak lagi kita membuka keran yang ini tadi ya. Nih yang keran ini, karena ini keran ini dibuka supaya si titrannya yang di dalam buret masuk ke dalam si Erlenmeyer. Bercampur dia dengan larutan si titrat tadi kan. Tapi kalau sudah tercapai titik akhir titrasi ini kita tutup di sini. Kerannya kita tutup. Jadi nggak bisa lagi ini masuk ke dalam. Oke. Ini ada sedikit video ya. Kita akan lihat video ini. Jadi ini adalah salah satu proses Hi guys, you're watching this video to learn more about titration. So first of all, add 2 to 3 drops of indicator solution to the conical flask that you have prepared. To swirl the flask. Oke, jadi dari sini 2 to 3 drops of prepared. Drops of indicator solution to the conical flask that you have prepared. Ini kalau kalian lihat namanya phenolphthalein, ini adalah indikator ya yang digunakan dalam proses titrasi ini. Flask well. Nah, indikator ini ditambahkan dan dicampur dengan sampel. Kemudian dihomogenkan tadi. You see, you have to really slowly. Nah, ini adalah teknik dia ketika membuka si buret. Jadi tadi buret itu menampung si
titran atau larutan yang sudah diketahui konsentrasinya, tapi tidak serta-merta dibuka keran langsung masuk gitu aja, dicampur langsung gitu enggak. Karena dia harus tahu tekniknya juga, jadi nggak langsung semua dimasukkan. Karena siapa tahu pas kerannya langsung dibuka lebar, dia langsung masuk banyak gitu ya, terus tiba-tiba langsung berubah warna, langsung pekat banget. Berarti itu error, maksudnya datanya tidak bagus gitu ya. Nah, kalau dalam hal ini kita harus buka pelan-pelan dulu, supaya apa? Supaya nanti akan terlihat apakah sudah tercapai titik ekuivalennya. Kalau titik ekuivalen sudah tercapai, itu kita harus lebih aware, lebih hati-hati dalam menambahkan si titrannya ke dalam si titrat. Karena titik akhir titrasi sudah dekat. And carefully maneuver the stopcock. This moment, and continue to swirl the flask with the other hand. And continue to swirl the flask with the other hand. Oke, kalau kalian lihat tadi ya, ketika dia homogenkan atau dia shake, lihat nggak sih ada kayak warna ungu-ungu lembayu terus kayak hilang lagi jadi bening? Do it non-stop. Then you see the color fades quickly at first. But this is a deception, so the color will fade more slowly along the progress. You have to be patient. Oke, jadi ciri-ciri ini merupakan ciri-ciri telah tercapai titik ekuivalen. Nah, kemudian kalau sudah tercapai seperti ini, kita harus pelan-pelan menambahkan titran ke dalam titratnya, ya. Karena di sini kita akan menentukan titik akhir titrasi yang mana tadi sudah saya bilang kita akan men-stop At this moment titrasinya. of time, close the stopcock. As you are reaching the end point, add aqueous sodium hydroxide drop by drop. Touching the burette tip to the flask wall. Drop it with deionized water. Now add, so you see it 2 times, fast forward. Point. After swirling, begin to collect by part. Take a close look at the color at the end. Oke, jadi ini adalah warna yang dia capai di endpoint atau di titik akhir titrasi. Kalau kalian lihat itu warnanya ungu lembayu tapi homogen atau merata ke semua bagian larutan gitu ya. Dan ini tidak berubah lagi menjadi bening dalam waktu ini, maksudnya dalam waktu ketika kalian mencapai itu akan dia akan stabil dalam waktu beberapa misalnya kayak kalian hitung kayak sampai 5 detik dia stabil, tidak berubah gitu ya. Nah, ini dinamakan tercapainya titik akhir titrasi. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ya. Jadi ini adalah perubahan yang tadi kita lihat. Dari awal warnanya bening, toh. Kemudian yang kedua, warnanya tuh kayak sudah kelihatan warna-warna ungu tapi menjadi bening kembali. Ini artinya udah menunjukkan titik ekuivalen. Yang ketiga, dia menjadi warna ungu lembayu tapi secara homogen merata gitu ya. Yang artinya ini sudah tercapai titik akhir titrasinya. Oke, kemudian ada hal yang harus kalian perhatikan di sini dalam selama proses titrasi ya. Jadi kita sudah tahu ini statif fungsinya untuk penyanggah buret karena dia penjepit si buretnya supaya bisa tegak berdiri. Kemudian nanti di buret itu akan di bawahnya kita kasih labu Erlenmeyer, di mana labu Erlenmeyer sudah berisi sampel. Nah, kemudian cara yang harus diperhatikan adalah cara membaca. Jadi ketika kalian membaca skala yang ada pada buret, ya, jadi skala ini berfungsi untuk menunjukkan berapa volume dari reagen yang kalian pakai atau volume dari titran yang kalian pakai. Tadi seperti yang sudah kita singgung di awal, ada dua ya. Jadi ada titran, dan ada yang namanya titrat. Oke, jadi kalau pada titran, itu dia konsentrasi kita simpulkan dengan M ya. Kemarin sudah belajar di larutan ya. Konsentrasi kita sini pakai N, M atau N sama saja, normalitas atau molaritas, tapi biasanya lebih sering pakai normalitas kalau untuk titrasi ya. Pokoknya sudah diketahui nilai konsentrasinya kalau pada titran. Volume pada si titran itu nanti akan dicari setelah proses titrasinya selesai. Jadi ketika kalian tahu, oh titik akhir titrasi selesai, artinya kerannya ditutup, titrasinya sudah tidak dilanjutkan. Nah, sekarang kalian harus membaca skala pada si buretnya. Nih, coba kalian perhatikan. Di sini kan awalnya masih penuh ya. Ketika sudah dijalankan atau titrannya sudah dimasukkan ke dalam titrat, volumenya pasti berkurang nih, coba perhatikan. Udah ada yang jadi bening kembali. Artinya volumenya di sekitaran sini.
Nah, sekarang sudah selesai proses titrasi, tugas kalian adalah membaca skala pada si buretnya. Skala itu akan menunjukkan volume dari titran. Oke. Nah, untuk titrat sendiri, titrat ini sendiri biasanya konsentrasi sama konsentrasinya baik molar ataupun normalitas itu dia belum diketahui ya. Jadi masih belum diketahui, tapi volumenya sudah diketahui. Bagaimana aku bisa tahu? Kan kalian mau memindahkan sampel ke dalam labu Erlenmeyer ini kan tadi. Kalian ambil ini sampel kalian di dalam gelas misalnya. Oke. Nah, ini sampel. Sampel ini kan nanti akan kita pindahkan ke dalam labu Erlenmeyer. Nah, seberapa banyak? Nah, itu kalian yang tentukan. Mau dia nanti cuma 1 mili, mau dia 5 mili, mau dia 10 mili, terserah kalian. Mau 7 mili juga. Itu kalian yang menentukan ya. Oke, nah kemudian dalam hal ini nanti bisa terlihat ya dua reagen yang terpenting di dalam proses titrasi. Dan yang ketiga adalah larutan indikator. Nah, ketika membaca skala pada buret tadi, itu usahakan mata kita ini sejajar dengan air yang tadi. Batas larutan yang tersisa tadi. Jadi kalau di sini kan kelihatan nih batasnya yang ini sejajar sama mata ini kelihatan. Nah, nih ada garisnya sini ya. Nah, ini merupakan batas di mana larutan itu berhenti gitu. Jadi itu yang akan kita baca skalanya. Ketika membaca jangan juga dari atas, jangan juga dari bawah, tapi harus sejajar. Nah, ini akibatnya kalau kalian nanti baca dari atas ataupun dari bawah, kita mendapatkan selisih angka yang lumayan ya. Kalau matanya ini dari bawah, misalnya karena mungkin buretnya ketinggian, Bu, jadi saya lihatnya dari bawah saja. Yang kalian baca nanti justru adalah 19,82 ya. Kemudian kalau kalian dari atas, mungkin ini kalian yang ketinggian, buretnya kerendahan gitu, kalian akan membaca 19,62. Tapi kalau kalian sejajar, nah inilah yang tepat yaitu 19,7. Nah, di sini kalau kalian lihat, kenapa ketika membaca yang dibaca itu adalah cekung yang di bawah ini ya. Nih, cekung yang di bawah. Karena dia merupakan larutan bening. Kalau pada larutan bening, jadi transparan maksudnya bening itu ya. Larutannya transparan, itu kalian harus membaca di bagian meniskus bawahnya ya atau di bagian cekung yang di bawah ini. Tapi kalau larutannya berwarna, ini tidak akan kelihatan ini. Ini nggak ada kelihatan cekung bawahnya. Jadi kita akan mengukur yang di atasnya saja itu sudah tidak apa-apa. Yang ini bagian atas ini. Ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi sudah ya kita tahu di dalam Laboranmeyer itu mengandung analit karena dia tadi menampung sampel. Kemudian di situ ada titran. Titran itu yang di dalam buret. Kemudian nah, di sini kita sebenarnya teknik dari titrasi itu adalah kita akan menentukan konsentrasi dari sampel atau analit dengan menggunakan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya, gitu ya. Nah, biasanya kita akan menghitung dalam bentuk mol atau konsentrasi, itu nggak apa-apa. Jadi ini yang tadi saya sudah bilang, kalau pada titran itu konsentrasinya diketahui, volumenya juga akan diketahui, tapi setelah proses titrasi selesai, karena kalian membaca skala pada buretnya setelah titrasinya selesai. Kemudian kalau analit atau yang mau ditentukan konsentrasinya, volumenya diketahui, tapi konsentrasinya yang akan dicari nanti setelah proses titrasi, tapi dengan perhitungan atau menggunakan rumus hitungan. Oke? Okay? Nah ini ya, jadi ini ketika kalian mempipet sampel, ini kan pipetnya misalnya diambil sebanyak 20 mili sampel, dimasukkan dalam labu Erlenmeyer. Kemudian ini ketika awal titrasi dimulai, kalian bisa lihat ini dimulai dari skala paling atas yang biasanya bertulisnya 0 di sini. Kemudian setelah titrasi selesai, ya ini sudah tercapai perubahan warna, ditutuplah buretnya, ternyata air larutannya atau titrannya sampai sini. Nah skala yang disinilah yang kalian baca. Karena ini akan menunjukkan sebanyak volume inilah titran yang tadinya keluar untuk bereaksi dengan si titrat di dalam labu Erlenmeyer. Ya, sampai warnanya berubah kayak gini. Gitu ya. Jadi inilah cara pembacaan volume pada buret, di mana volume ini adalah volume untuk si titrannya. Jadi sudah ya.
Oke, ini sebenarnya terbalik. Kenapa? Karena saya mau kalian yang menjodohkan antara gambar sama kotak ini mana yang benar. Tapi sudah terjawab, ini adalah yang sebelum titik ekuivalen, ini adalah saat titik ekuivalen, dan ini adalah yang setelah titik ekuivalen atau titik akhir titrasi, TAT. Oke ya, oke. Nah, ini adalah beberapa jenis larutan indikator, karena tadi kan larutan indikator juga penting digunakan dalam titrasi karena untuk menunjukkan perubahan warna, ya. Nah, di sini tinggal kalian pilih kalau misalnya nanti kalian perkirakan pH akhir, pH setelah percampuran itu misalnya sekitar 4 sampai 5. 4 sampai 5 berarti nanti kalian akan memilih indikator yang memiliki range warna dari 4 sampai 5 ini. Nah, ada 3 indikator yang bisa dipilih. Ada Brown wall biru, ada Brown crescent green, dan ada methyl red. Jadi terserah kalian. Atau kalau misalnya titrasi pada pH 7 sampai 9, berarti kita bisa memilih indikatornya dari sini, boleh, sampai sini. Nih. Ya. Jadi di sini ada alizarine, atau kalian boleh memilih bromtimol biru, atau kalian boleh memilih phenol red, atau kalian juga bisa memilih phenolphthalein. Tergantung nanti range pH-nya mau yang di mana ya. Atau ini satu timol biru juga bisa ya. Oke, jadi ini adalah gambar di mana untuk menentukan larutan indikator itu nggak serta-merta dipilih toh, tapi harus diperkirakan juga pH akhir dari larutan campuran kalian nantinya. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung konsentrasi yang tadi ya. Jadi ini untuk menghitung konsentrasi rumusnya sangat gampang. Cuman M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1 ini adalah konsentrasi karena dia satu, jadi boleh titran, boleh titrat, terserah. Tapi kalau di sini nanti titrat atau sampel, berarti nanti ini adalah volume dari sampel juga ya. Jadi harus sama. Kalau di sini kalian kasih titrannya yang di dalam buret tadi, ini titran, berarti ini adalah volume dari titrannya juga. Jangan sampai nanti M1-nya ini punya sampel, V1-nya punyanya si yang di buret atau si titrannya, salah ya. Jadi kalau dia satu, berarti ini boleh punya sampel dulu, boleh punya si titran, terserah. Tapi nanti diikuti dengan volume dari yang apa tadi kalian pilih ya. Mau titran, berarti volume titran. Kalau tadi M-nya titrat, berarti volumenya juga titrat. Nah, ini ada dua. Kenapa ada dua? Tergantung yang di soal nanti, apakah konsentrasinya dalam bentuk molaritas, itu M, atau normalitas dalam bentuk N. Oke, itu ya untuk hari ini materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.